Saudara-saudara dalam kemanusiaan, Anda pernah mengenal, tahu tentang neraca? Yang dimaksud bukan buku neraca, tapi sejenis timbangan. Mungkin sekarang di kota-kota besar sudah tidak bertemu seperti itu. Nah, neraca serong itu bisa saja hasil ukuran dengan batu timbangan itu tidak sama. Tempat barang itu diisi sesuatu logam sehingga berkurang kalau diisi katakanlah tepung, beras, biji kopi dan yang lainnya. Sehingga jika membeli barang yang ditimbang dengan neraca serong, katakanlah 1 kilo bisa menjadi hanya 8 ons atau 9 ons. Nah, 2 ons itu adalah kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yang nakal. Nah, dalam keseharian penyampai Amsal pada masa lalu, dia menemukan seperti itu. Ada ukuran yang dipendekkan, ada timbangan yang dikurangi dengan tujuan akan memperoleh keuntungan dalam usaha. Nah, ini ketidakjujuran dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis. Nah, saya berpikir mungkin saja masih terjadi dalam konteks kekinian kita, bahwa ada orang yang berusaha dengan timbangan yang berkurang seperti itu. Nah, Amsal mengatakan Tuhan berkenan pada timbangan yang tepat, tapi neraca serong adalah kekejian di hadapannya, di hadapan Tuhan. Orang jujur itu memperoleh berkat karena ketulusan kerja dan karyanya menjadi pohon kehidupan. Sebaliknya, orang yang berusaha dengan ketidakjujuran, dengan neraca serong, akan runtuh akibat kecurangan mereka. Dalam konteks kekinian mungkin saja kita tidak mengalami atau kita tidak berusaha berkarya sebagai seorang penjual yang mempergunakan neraca serong seperti di pasar, katakanlah seperti itu. Tapi kalau yang terjadi atau bisa saja terjadi, katakanlah kita melebihkan harga, markup harga dengan tujuan kita mendapatkan keuntungan yang lebih dari apa yang harusnya dibayar. Itu juga merupakan bentuk lain dari neraca serong. Beli 1 rim kertas, katakanlah dia 45.000, kita meminta supaya membuat kwitansinya 50.000, 10.000 masuk kantong. Beli bensin 100.000, kita hanya membeli 80.000, 20.000 masuk. Neraca serong itu keuntungan yang dari kecil-kecil. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan satu markup dan manipulasi harga yang kecil-kecil. Itu juga termasuk neraca yang serong atau melakukan sesuatu yang tidak jujur.
mungkin kita berbungkus bahwa itu sudah biasa atau memang ya hanya kecil-kecilan. Ya terpulang daripada saudara dalam kemanusiaan saudara untuk memikirkan apakah itu sebagai tidak apa-apa atau melihat itu sebagai ketidakjujuran. Namun Amsal sudah mengajari kita bahwa Tuhan berkenan pada timbangan yang tepat, ukuran yang tepat, harga yang tepat. Beli dengan ukuran yang tepat, dengan harga yang tepat, hasilnya yang tepat. Karena itu kejujuran dan ketulusan dan menjadi berkat bagi kita. Tentu saja kita tidak mau disebut sebagai orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak karena kecurangan. Tapi kita berkarya, bekerja sesuai dengan apa-apa yang merupakan maunya Tuhan, maunya aturan, sehingga kecurangan, ketidakjujuran yang sekecil apapun kita hindari, walaupun mungkin itu adalah suatu kebiasaan yang tidak pernah ada di dalam area kerja dan karya kita. Tak apalah, ketika semua orang melakukan kecurangan, melakukan sesuatu yang serong, yang tidak berkenan, apakah kita mau dan ikut ambil bagian di dalamnya? Atau kita menjaga diri sebagai orang yang tulus, jujur, karena kita tahu bahwa ada harapan, ada cara Tuhan untuk membuat kita hidup dan mendapatkan berkat dari Dia. So, saudara, mari kita hidup di dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita minta supaya karena ketulusan dan kejujuran yang kita lakukan itu, Tuhan berkenan dan Tuhan menyediakan yang terbaik untuk hidup dan kehidupan kita. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan, Tuhan kami, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang jujur, tulus, dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami mampu berkarya, bekerja yang menghasilkan pohon kehidupan untuk sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.